Lumbal tuh tulangnya ada berapa? Aduh. 5. Lumbal itu letaknya di mana? Tulang belakang. Letaknya di mana? Bawah tulang belakang. Ya. Vertebra itu ada berapa? 4. 3 apa 1 4 berapa sih Mbak? 1. Masih ingat nggak? Enggak tahu. Kalau dari situ sih ikut. Berarti malah 5 sama si Ada cervical, thoracal, lumbar, sacrum, dan coccygeus. Ya. Kalau radiusnya dari cervical, thoracal, lumbar ada berapa? Saya enggak 7 kan 7 2 bisa 7 2 Cervical percabangan sarafnya itu keluarnya ada berapa? Oh 7 kan 7 Udah diajari kan? udah Masih 7 yang percabangan itu pas jumlahnya kan 7 12 9 sebelum cervical 1 ada namanya atlas ya, di situ sudah keluar ya radix 1 ya. Jadi makanya ketika percabangan saraf yang keluar itu lebih banyak dibandingkan os vertebra, cervical, thoracal, lumbar. Jadi kalau di cervicalnya itu karena tulangnya itu kan ada 7 ya. Terus ya 7 12 5 ya, tapi di atlasnya di radiknya itu sudah ada 1 ya, percabangannya 2. Nah, di sini nanti pentingnya ketika ada namanya traksi ya. Ketika ada nantinya 1 hernia nucleus pulposus atau nonjol, nanti ditarik ya, lama-kelamaan nggak tiba-tiba langsung ya. Kalau itu nanti tinggal dipencet aja, enak banget ya. Nah, seperti kita bayangkan ya, banyak struktur ya di setiap persendian ya, ada ligamen ya, apalagi ada muscle-nya, terus apa lagi? Di sendi itu artinya apa? Ya, diskus ya, intervertebralis ya, ada analus sama nucleus pulposus. Jadi ada traksi ya. Nanti ketika ditarik salah satu HNP, kedua kalau nyeri yang menjalar ya, nanti di kaki. Kalau ini fokusnya di lumbar dulu ya. Nah, lama kelamaan ya, dengan adanya traksi tadi ya, penjepitan karena adanya kompresi yang berlebihan ya, nanti akan terjadi perubahan fisiologisnya ya. Jadi kita ada di awal itu setelah treatment rasanya lebih enak ya. Atau ketika ngetes dikompresi kok ada grung, ketika di traksi ada rasa nyaman ya, di daerah tangan ataupun kaki ya, itu biasanya ciri khas ya. Ada bahasanya kalau bahasa Jawa kecepit. Nah, terus ya ini nanti yang di bagian yang akan di bagian atas ini. Karena ini nanti akan sifatnya narik ya, walaupun ada beberapa kita yang pakai manual terapi ya, hanya pakai bel ya. Jadi ada yang traksi tapi sifatnya manual, kita menggunakan X1 ya. Jadi mempermudah ya, bebannya dari beban tubuh kita ya. Ini nanti yang di bagian atas.
Enggak, itu di sertiknya. Jangan lupa ini nyantolnya di sini. Ya, Ya, nanti karena anak seangkatannya ya boleh. Ya nggak apa-apa ya. Bisa jangan diulang ya. Ikut pakai waktu ini sudah habis ya. Oke, monggo disilakan dari kursi. 20 menit. Sampai mana tadi? Ya untuk di band ini ya nanti fokus ya lumbal ya ingat di lumbalnya ya. Satu ya ini di lumbalnya. Jadi nanti karena ini fokusnya anggap saja di nukleus pulposus ada hernia di lumbal 3, 4. Ya biasanya sabutnya itu nanti hanya di bagian lumbal saja. Di sini. Ya ada yang beberapa itu sampai di ketiak. Berarti kenanya di bagian torakal. Ya torakal. Ada yang seperti itu. Tapi kalau mau hanya fokusnya di sini ini bisa diikuti. Kalau bisa ada studi kasus di mana lumbal berapa dia lumbal 2 atau lumbal biasa lebih ke sini. Ya. Atau kalau mentok ya di sini. Kalau ada yang pakai sekalian kok kena di bagian torakalnya ya sampai dia nempel di ketiak. Tapi kalau dia memang hernianya di 3 ya fokusannya lebih sini itu satu bagian atasnya. Satu ini ya. Kalau bisa ada seperti kasus soal ya di hernia nukleus pulposus ya, atau di spasme di bagian lumbal 4 ya nanti mentoklah di bagian bawah sini karena terlalu panas. Gitu ya. Untuk satu bagian. Jadi ini nanti yang akan diikat sama kayak ini tadi. Tulang belakang lagi. Oke. Ini sebelum digunakan usahakan kembali dulu ya. Harus posisi 0 dulu. Terus usahakan ya nanti di gluteusnya ya. Nanti bagian torakal nanti di bagian sana, gluteusnya jangan terlalu di bagian atas ini. Ya, jadi di bagian pergeseran di bagian bawah. Bahasanya pohantan ya. Jadi gluteusnya di sini kan nempel di bagian sini. Nanti ada pergeseran. Capek nonnya. Biar ada kayak tarikan seperti ini. Kasusnya agaknya di apa ini ya di lumbal 3 ya ada gangguan di hernia nukleus pulposusnya. Ya. Untuk mengetahui di situ ada penonjolan biasanya dilihat dari apa? Pakai apa? Apalagi Ronsen, MRI, apalagi ya, mungkin ya ada nanti tanda gejala khusus ya. Jadi nanti saat dia koyok gorwatu itu apa? Jadi selain dipalpasi ya saat gerak juga saat dia nanti koyok cuman batuk saja sudah merasakan dari khas secara tanda gejala. Tapi harus dilihat pemeriksaan dokumen ya. Baca ya kalau agak males baca nanti dari kesimpulan hasil ronsennya ya terus kalau ada praktik fisioterapi ya usahakan ada pembaca ronsen di sana. Ya, nanti biasanya di tempat sana ya. Terus ya ini tadi nempel ya di bagian ischias. Ya, biar dia tidak terlalu turun ya, nempel. Tek. Nanti jadi yang satunya di sini, ya, bagian sini. Jadi agak mendekat.
Terus pastikan jangan terlalu kenceng banget ya, di terapi lumbalnya baru sesak. Ya, apalagi punya sesuatu. Makanya ya tadi ya kode etik fisioterapi Indonesia yang satunya apa menghormati hak ya martabat ya satunya. Tapi kalau nanti cewek ya usahakan ditutupi gitu ya. Apalagi kalau yang di sini nyuwun sewu ya ditutupi juga nggak apa-apa. Ada yang pakai bantal atau selimut tambahan gitu ya. Itu kalau bisa ya cewek ketemu cewek, cowok ketemu cowok, walaupun ada nggak mau terapi kok mikir-mikir kayak gitu ya. Kadang ada beberapa yang apa gelian atau sensitif kulitnya ya. Jadi kalau kita nempel kulitnya malah teriak pas ini medeni tuh. Waduh, malah ya. Ya, ini apa? Ya walaupun banyak orang ya kan jadi pedih dong. Fisioterapi sudah ngomong apa ya. Ya pernah di rumah sakit, setelah itu saya antisipasi ya pas praktek di lahan. Bu ngomong sama Jenny-nya. Jadi nanti kalau kemarin ada kejadian yang seperti itu, saya takut ada negatif thinking. Mungkin ibunya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, tapi orang lain yang mendengar bukan paham ya, pihak ketiga itu perspektifnya sudah berbeda. Ya, jadi untuk menjaga itu ya. Karena yang lihat kasat mata kan nggak berpikir ngapa-ngapa toh, ya, cuma nempeli pen ya, kadang-kadang ada yang gelian gitu ya. Sama nanti dengan traksi ya, ya kalau di luar negeri kadang-kadang apa sesuatu yang mengganggu ya, ada tarikan baju, kalau baju narik kan sulit ya, kalau kaos mungkin aman ya, tidak ada pergerakan, itu biasanya dilepas ya. Makanya di awal usahakan pakai apa ya, singlet atau apa ya dalamnya gitu ya. Celana juga jangan celana jean ya. Ya walaupun ada buku celana kan batas bagian sias ini ya tidak begitu ganggu saat ditraksi ya. Jadi sesuatu yang mengganggu ya diusahakan ya di apa tarik atas, terus atas setelah tempelin apa kasih selimut ya kalau memang dia mau ya. Kalau di luar negeri kayaknya aman-aman saja ya, malah sekarang kalau ada apa demo wah langsung ya malah simpekewo apa fisioterapis dari Indonesia nih, karena apa langsung maju aja udah buka baju ya celana pendek ya. Jadi sudah bicara tapi kita kan harus ngikutin ya antara budaya barat dan timur ya, gitu ya agama juga harus diperhatikan untuk lumbal ya. Nah lumbal tadi berapa persen tarikannya? 30 sampai 60. Ya, 30 sampai 60% ya. Dimulai dari yang paling berat atau ringan dulu? Ringan, usahakan yang paling ringan dulu ya. Jadi, tapi ada beberapa yang kerjanya sudah berat, wis biasa angkat-angkat. 30, Pak, ini kok orang rosok blas. Kok orang rosok blas ini maksudnya apa? Enggak kerasa sama. Nah, ya enggak kerasa. Sama orang yang biasa kerja di ASEAN, AC ya. Terus ada yang pasien yang bekerja di daerah yang panas-panas. Saat itu diterapi pakai SWD atau pakai infrared. Ya. Wis jarake yang 140 atau 45 cm. Rasa-rasa hangat yang ditimbulkan kira-kira yang merasakan panas itu yang bekerja di AC atau yang biasa kerja panas-panasan? Enek malah sing salah, harusnya berapa 45, jaraknya berapa karena terlalu turun ya. Pasiennya pas kuwi gede ya. Kan berarti jaraknya lebih dekat toh. Jadi dekat ya. Ternyata ngomong, iki kok luwih rasane luwih enak dibandingkan wingi. Paham maksudnya ya? Jadi rasa hangatnya itu harusnya terlalu panas ya. Jadi dia malah merasakan lebihnya nyaman. Ya, karena apa ya? Harus diperhatikan juga ya. Maka apa yang harus dilakukan? Biasanya kalau terapi panas itu ada namanya tes sensitivitas ya. Nanti maka penting ada beberapa treatment yang di situ ada efek termalnya ya. Tes sensibilitas itu jangan sekali-kali dihindari. Nanti berarti yang ada efek mekanik ya, non thermal berarti ada US ya, terus ada efek thermalnya juga ya. Sebelum US ya tadi ini lumbal. Yang selanjutnya cervical sama ya. Di sini ada korpus, ada apa?
Tapi tadi bantalannya namanya Oh, siklus. diskus intervertebra. Ya, juga sama bentuknya. Bentuknya. Ya. Kalau secara anatomisnya jelas perbedaannya. Ya. Juga di sini ada. Nah, ini biasanya ada beberapa pasien. Maka ketika indikasi ada selain nanti spasme, ada penonjolan diskus atau hernia nucleus pulposus, ya, terus ada rasa, ya, mungkin kompresi yang menimbulkan rasa kesemutan, ya, di ini menjalar ke tangan. Ini salah satu indikasi juga pemberian traksi. Oh, ada fraktur di bagian proses spinosus, ya, atau di beberapa tulang di korpusnya, transversusnya. Ini salah satu kontraindikasi. Pemasangan plat setelah operasi, ada traksi. Jadi harus diperhatikan indikasi dan kontraindikasi. Ya. Bebannya berapa, sama atau beda? Tumpuan antara cervical sama lumbal kira-kira podo enggak? Beda. Bebannya penumpuan lebih besar di mana? Lumbal. Jadi manusia itu beban yang paling banyak itu di lumbal dan di selanjutnya pikiran. Kalau pikiran bukan beban pangkat, ya, pola pikir. Tumpuan beban itu lebih banyak di lumbalnya, maksimalnya 20%. Yang sering dipakai ya biasanya 10%. Kalau lumbal itu yang sering di rumah sakit mobil pasien awal akhir itu pasti 50%. Tidak dimulai dari 30%. Karena apa? Ya biasanya kan pengalaman klinis itu menentukan tindakan terapi selanjutnya. Maksudnya apa? Ini 30%. Oke, obat bila di sini obat. Oh, ini diare, ini cocoknya ini. Aslinya dihitung-hitung rumus berat badan, tinggi badan, sama umur. Cocoknya itu makanya 50 mg. Atau kalau pakai obat cair, anggap saja 3 mili. Ternyata pasien kemarin paling banyak adalah 4 mili. Paham ya? Akhirnya apa? Selanjutnya umur yang hampir sama, selalu menentukan obatnya pakai pengalaman klinis. Hati yang seringnya paling nyaman itu paketnya berapa? 50% berat badan. Akhirnya apa? Kok nggak pakai rumus kan? Ini cocok ini. Kadang-kadang antara teori dan praktek ya? Yang penting masih kemarin endingnya apa? Yang penting masih dari batas non overdosis. Paham ya? Oh, anak ini minumnya cocoknya 2 mili, ya setelah dihitung sampai berapa? 4 mili. Berarti masih di rumus penghitungan obat, dosisnya masih di batas aman. Paham ya? Lumbal 30 sampai 60% dari berat badan. Walaupun treatmentnya di awal sudah 50% dari berat badan, itu masih pakai level yang masih A. Tiba-tiba berapa beratnya 80 kilo, langsung pakai 70 kilo, itu 70%. Paham ya? 7, 10, 20. Mulai paling kecil berapa? 7. Ya. Terus batas toleransi maksimalnya berapa? 20. Yang sering dipakai 10%. Kalau lumbal tadi 30 sampai 60% batas maksimalnya. Yang sering dipakai berapa persen? 50. 50%. Ya. 10 kilo. Kalau 40% berarti berapa? Berapa? 32. Oke. Kalau beratnya 60 kilo, kalau 55%-nya berarti berapa? 30 berapa ya itu? Kalau beratnya 90 kilo, kalau 50%-nya
50% dari 90% itu. Ada pasien dirujuk ke fisioterapis. Maju aja nanti. Nggak tahu sama. Ya tinggal tidur lentang, ini dikaitkan ya di bagian sini, terus ini yang dilumbar. Ini prakteknya, usahakan ini ya posisinya jangan miring kayak gini. Dia harus. Nanti ini yang nempel di bagian sini. Jadi kalau pulang panjang, biasanya ada yang pasien pendek, ya. Atau tinggi nanti mempengaruhi. Kadang-kadang ini kan nggak nyampe karena ini mentok, jangan dipaksa-paksa. Mentoknya cuma segini. Jadi nanti ditambah tali lagi. Panas ya. Jadi nanti ada tali lagi pengatur. Ya. Jadi baru kita setting di sini untuk berat badannya berapa kilo tarikan. Ya, kalau dia nanti untuk cervical, ya jadi nanti dia seperti ini. Ada yang cervical itu metodenya duduk itu nanti di sini ada gantungannya, ya. Dan harus pamitan dulu. Ya ini nanti seperti ini, nanti ditarik dia posisi duduk. Yang sering ya, jadi yang duduk seperti ini tapi di situ ada gantungan. Kalau tidak ada nanti posisinya. Ada dua metode cervical itu tadi yang kalau di rumah saya di praktek klinik di rumah ini ada yang untuk duduk juga ada yang tidur. Kalau ini kan untuk lebih banyak ke arah posisi tidur. Ya, harus ada jaraknya. Jangan terlalu dekat kayak gini karena nanti untuk narik ini. Oh, Ya, terus tarikan gitu nah. tali tadi, coba ambilkan tali tadi. Sasa panik. Sasa panik. Nah, ini baru disetting. Ada beberapa yang untuk mempermudah tarikannya, ini dikasih kayak bantalan. Jadi untuk tarik. Ada beberapa yang pakai manual tadi. Setelah selesai ya digedorkan, nanti ditarik dulu ya baru dilepas dulu. Nah, lumbal cervical saat dia duduk karena ini sakit daya, usahakan miring dulu Pak, miring dulu Pak. Ya miring dulu. Jangan langsung dia suruh duduk, ya. Ya, jadi nanti beban penumpuannya tidak di lumbal atau cervical. Ya kalau apalagi dia sakit di lumbal, biasanya luar biasa. Kakinya turun, suruh dorong. Ya, jadi di edukasinya, tidurnya itu harus ya menyesuaikan semuanya. Kalau orang normal mau bangun pakai apapun, metode apapun ya, langsung kadang-kadang kaget ngadeg ya. Iya aman, tapi nanti sepuh sakit boyot ya Allah, bongkrit paku aja lo ya. Genggung, genggung. Jadi kau jalan. Sing wis titik kayak isu. Nyecas. Ya tetap ya. Nah nanti usahakan kalau saya lepas ya, ojo dong tarik kayak gini. Kalau lepas ya, jadi tak ditarik dulu satu ya. Terus ini ya mau di belakang dulu boleh gini atau ini gini. Jadi jangan sekali-kali ini gini. Ya. Paham ya? Ini penting. Saat ujian besok kayak gitu, kayak gini besok. Jadi ditarik dulu biar pelan, boleh dari belakang dulu tadi ya. Tadi gini, ini sudah ditarik dulu.
Atau kalau mau dua-duanya nggak apa-apa. Yang penting ini jangan nempel di muka. Ya, yang depan. Jadi teorinya nanti karena traksi adalah apa? Mengurangi dari kompresi ya, antar tulang vertebra. Bisa kerjanya. Kalau beli ini harganya kurang lebih 60 jutaan. Kalau ini cukup 6 jutaan. Jauh ya, Pak? Bisa lewat saya loh malah. Gelombang ya. Jadi pancaran gelombang yang sifatnya nanti di situ ada efek non thermal atau mekanik. Karena apa? Ketika US itu apa lebih banyak digerakkan? Sirkuler atau longitudinal. Jadi kalau pakai US jangan diam. Halo. HP-nya taruh. Jangan diam. Karena apa? Ada namanya spot head. Apa? Nanti panasnya hanya nempel di daerah tersebut yang dilatih. Nanti ada efek thermal, ada yang berlebih, nanti ada efek eritema. Kayak bintik-bintik atau yang sampai nyun sewu ya, odin. Nah, kalau melebu, kalau sudah melebu ya efek bukan apa tropotik lagi, yang efek yang dia harapkan. Jadi harus antisipasi ya. Maka jangan apa diem, ya. Usahakan ya sirkuler atau longitudinal. Atau nanti yang kalau lebih banyak biasanya bentuknya 2 sampai per 4 per detik. Jadi jangan terlalu sok. Kayak apa jenis masak. Ya itu kan gerakannya pelan-pelan. Tapi jangan diam. Itu Pak. 2 sampai 4 per detik. Jadi bisa ya sirkuler ataupun longitudinal. Jangan diam. Selain mekanik ya, juga ada efek apa? Thermal. Jadi nanti ada beberapa intensitas yang di atas 1 ya. Itu sudah ada efek hangatnya. Ya, ada beberapa yang sampai 2 ya. Itu baru ada efek hangatnya. Ada yang sampai terlalu ya dekat ya, Anda harusnya pakai 3 MHz ya. Anda pakai 1 MHz yang kedalamannya lebih dalam, itu biasanya sampai menimbulkan rasa ngilu. Nah, ini pasien yang biasa kerja nang kantoran, ini enggak kepingin rasa ngilu karena itu yang penting hangat. Tapi orang-orang pekerja berat, berarti apa macet ya, tukang ya, maksudnya bangunan 1 MHz. Jadi ada hertz, kilohertz, megahertz, benar? Iya, betul. Baca saya tidak salah ya, tingkatannya. Ya, jadi kalau 1 mega, ya 1 mega itu nanti sampai apa? Kurang lebih 1 juta. Ya, kalau nggak salah ya, nanti sebutkan dengan cek ya. Ini kalau kayak gini menentukan sudah diagnosis. Ketika sudah diagnosis, ada sesuatu apa ya, keuntungan dan kerugian ya. Kerugian. Jadi mialgia, miospasme, gangguan ya, ibaratnya dia dan otot mialgia. Anda bisa langsung ketika langsung enter, ini sudah kelihatan intensitinya ya 1,5 ya, sudah tersetting secara otomatis, timernya juga otomatis. Tapi Anda nggak belajar karena apa? Intensi digital itu loh, wis otomatis. Tapi sistole, diastole, denyut pertama nih
telinganya nggak terbiasa ngecek tensi manual, ya nggak belajar, bener nggak? Ya podo kali ini, ya. Akhirnya mau terkelola pakai tensi digital di apa sih? Pak, beli tensi untuk seluruh mahasiswa. Tapi jangan yang manual Pak, kamu ya nggak belajar. Sejajar dengan jantung kan teorinya ya. Mengukur ya, tidur ya di arteri radialis, terus dipalpasi kalau sudah terdengar stetoskopnya ditempelkan, ya pompa sampai hilang denyutnya. Ya setelah itu turun, denyut pertama yang paling besar itu adalah sistolnya, denyut yang paling ringan di antara di air itu adalah diastole. Tapi kan ya ketika pakai tensi, wis ora biasa mengatakan kayak gini, suruh periksa jantung. Posisi dengar kayak kanan sudah tidak terbiasa ya, jadi ini oke lah ya, tapi usahakan yang pakai manual ya. Caranya bagaimana Pak? Ya ini kembali lagi ya, pakai yang manual. Contohnya 1 MHz 3 MHz ini bisa dirubah, tinggal klik ini. Ini berubah 1, 3 MHz. Ini kalau ini cuma 1 MHz saja. Ya. 1 MHz. Dati faktor ini biasanya apa terkait dengan menyesuaikan ini terkait dengan anak. Berarti kondisi akut, subakut, subkronis dan kronis ya. Biasanya kalau akut persentasenya ini di paling bawah ya, ini berapa? Nah, ini paling ringan, kecil. Naik lagi. Akut, subakut, akut, subakut, subkronis, kronis, ya. Ditulis sendiri nanti ya. Tapi materi saya nanti di kita berarti harus sesuai ya. Nanti di situ ada efek thermal yang akan timbul, keluarnya di prob ini nanti ya, mempengaruhi nanti. Oke, berarti kalau Anda sakit baru jatuh main bola atau basket, kira-kira terapinya disinar infrared atau dikasih es dulu. Jadi awal karena hematom di pembuluh darah. Nah, oke, ini dari mulai sini sampai sini. Jadi berapa senti? Boleh. Anggap saja 1 2. Ya. 3 senti ya, anggap saja ya. Oke, sampai mana tuh? Ini ya. Ya, ini di sini, dihitung sini. Ini sampai sini. Ya. Ini sampai sini. 2,5 kali 3 berapa? Berapa? 2,5 7,5. 7,5. 7,5. Dapatnya areanya ya. Tadi 3 kali 2,5 sama dengan berapa? Eranya ini 4. Ini dibagi 4. 7,5 bagi 4 berapa? 1,5.
dibagi 1875 1 dibagi 12,5. Kalau dikali berapa jatuhnya? Coba kalau sekarang ketemu di area kronis, biasanya kalau pasien kayak gini pasien kronis ya. Areanya berapa tadi? 7,5 ya. Eranya 4 dibagi 4 ya, sama dengan berapa? Kurang lebih nanti waktunya adalah ya kan? Jadi kecil loh karena dibagi. Tapi yang sering dipakai di lahan. Nah, coba kalau eranya itu kan ada yang 2. Ini karena 4. 7, kalau 3 kan harusnya prop itu harusnya lebih ke 2 sampai 3 lebih kecil dibandingkan luas area. Kalau ini luas areanya 3, kok ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi nempel wis penuh. Apalagi kalau cuman di sendi kayak gini, kok pakai yang 4? Paham maksudnya ya? Habis, maka pakai prop yang apa? Cuma satu luas eranya itu yang satu yang kecil. Asli tadi mau saya bawakan, ternyata bawahnya yang 4 ya 3. Jadi kecil juga harusnya, karena nanti apa pembaginya juga ke kecil ya. Nggak cocok, ini harusnya cocoknya berapa kalau 3 kali 2,5 sama dengan 7,5 dibagi 2, karena anggap saja 2 ya, karena ini 4 kan besar ya. 2 sama dengan berapa? Ya, kurang lebih 4 menit. Ya, untuk menentukan waktunya. Maka ya karena tadi lihat di situ besar kecil semua. Ya, Ini 2,5. nanti luas Kurang lebih 3. eranya kok dia nanti 7,5 ya dibagi 4 dia dibagi, harusnya dia pakai yang 3, itu berapa dapatnya? 2,5 ya, amannya di 2,5. Tapi saya ini pasien di treatment kok 2 menit tuh langsung selesai ya. Kadang-kadang efek ya. Oke. Ya, jadi nanti di sini loh pembagiannya. Berapa persennya? Kalau di sini, nanti di sini. Ya, di sini. Ini pembagi untuk menentukan itu untuk rumusan. Nah, kalau continuous ini nanti langsung pembagiannya yang kronis. Jadi kalau kronis mesti continuous langsung. Ya. Kalau push nanti ya 1/4 ini ya ada tulisannya 1 ya. Atau 1,8, 1,4 ya. Ini 1,1 ya. 1,2 ya. 1,1 ya. Ini nanti menggambarkan dari persentasenya. Berarti kalau 1,1 ini sudah mendekati dari 100 ya. Jadi puls bagian sini sudah ke arah kronis ya, subkronis, terus mulai subakut, terus akut. Gitu ya. Dalam Yang paling bawah itu yang ringan. ya, nanti yang pancar efek hangatnya intinya kalau pengaturan ini biasanya terkait dengan efek hangat yang akan keluar gitu ya.
Makanya semakin akut ya jangan dikeluarkan efek hangatnya gitu, jangan ke arah continuous gitu ya. Ya kalau ini ya nanti ini ada maksimalnya ya. Ini ya intensitinya maksimal 3. Kalau ini oke, sorry. Ini harus ngaktifin gambarnya dulu. Kalau ini biasanya 3,5. Oh 3 juga ini ya. Kita ngecek apakah alat ini normal atau tidak. Kita akan ngecek apakah dia sesuai dengan gelombang modenya atau tidak. Nanti bisa dilihat gelombang yang akan keluar ya. Dilihat nanti dari airnya. Ya, kita lihat ya, bismillah. Ya. Ini tandanya sudah siap kerja ya. Nah, ini setting kita coba yang continuous dulu ya. Semakin tinggi. Iya, Nah, semakin tinggi lagi. Nah, ingat di atas satu sudah ada efek hangatnya ya. Lihat naik turunnya ya. Ya. Kita nyoba yang ini continuous, sekarang nyoba yang pulse. Langsung kayak tadi, kalau tadi kan tidak ada berhentinya ya. Ini yang pulse ya. Enggak, oh, settingnya harus turun. Ini ciri khasnya. Ada tisu, ambilin tisu. Nunggu sampai habis ini. Nah ini pun ya, lihat nanti sampai, nah sudah ada efek hangatnya juga ya. Makanya Bu jangan sampai dia panas atau terlalu biru ya. Ya enak nanti tapi setelah treatment itu kok rasanya malah ada sampai bengkak gitu ya. Apalagi kalau yang ada DVD-nya ya. Ya apalagi nanti perhatikan ya kalau dia bumil ya, hindari daerah pelut ya. Terus kalau dia ada odem ya, terus ada keganasan ya, hindari. Ada pemasangan plat, daerah terdekat dengan plat dihindari dulu ya. Jadi kalau mungkin ada pain contohnya ya strain ya, jadi harus dipandang apa indikasinya ya. Jadi harus melihat indikasi pasiennya ya. Jadi jangan semua pasien langsung di treatment gitu ya. Siapa yang mau dicoba nih nanti? Tempelkan di sini. Air ditaruh sini, itu kadang-kadang ikut. Karena apa? Dalam ya. Makanya ketika nyeri di bagian dalam, tuh merosot di dalam, ini apa bisa juga. Paham ya? Maka di 1 MHz itu biasanya untuk kasus-kasus yang oposnya tebel-tebel, nang punggung, apa jenenge nang apa quadriceps, hamstring, gluteus ya, deltoid ya, pokoknya otot tebel ya, itu biasanya pakai yang 1 MHz ya. Maka cirinya tadi ya, ada beberapa, ini pun bisa ya, ada airnya taruh sini ya. Siapa yang mau coba? Nanti intensinya aja. Coba. Kita nyoba ya. Nggak pakai ya, apa namanya? Mesin. Kata-kata pertama.
apa yang perlu disebut? Gel. Ingat ya, harus Gel. ada pengantar ininya ya, gelnya. Terus jangan diam. Ya, jadi harus ada geseran. Nah, dia menetap kayak gini aja ya. Jadi harus ada geseran. Walaupun kita nanti mau nyoba apakah dia tembus ya di apa namanya? Di keluar tangannya ya. Airnya nanti ya. Takut banget. Yang penting kalau nanti ngilu bilang ya, tapi insya Allah aman. Iya tangannya dibalik. Pak, itu kalau gelnya kadaluarsa apakah ada? Nah, gel itu kalau di situ hanya kandungannya gel air itu masih aman ya. Tapi kalau sudah ada kandungan apa namanya zat inflamasi ya, itu perlu dikonsultan ya. Jadi usahakan gel itu kadang-kadang kan isi ulang. Kalau isi ulang masih aman, isi ulangnya kadang-kadang tulisan di apa namanya di box yang lama. Itu kadaluarsa. Iya belum, sebentar. Itu mau ngecek dulu. Itu alatnya dicek gelnya kadaluarsa enggak. Ya, kita nyoba ya ini yang plus. Oh iya. Ya, Iya. ini 1 megas. Iya. Ya, Anget tuh. belum, baru beberapa menit. Nanti kalau ini baru 1 ya. Nanti kalau sudah 1,5, karena nunggu kurang lebih 1 menit ya. 1,5 ya. Ingat ya, jangan diam. Harus tetap ada gerakan. Geser ke sini lagi, turun, biar enggak ya. Ya. Ini lah ya. Nah, kalau yang 3 MHz ya, nanti air yang sebentar ya. Untuk ngecek apa kepastian kedalaman ya. Jadi kalau mau lebih dari 3 ya pakai yang 1 MHz. Jadi ketika dia nyerinya wah agak di dalam ya, berarti bukan yang superficial lagi. Udah sembuh Bu. Yang 1 MHz kayak sama yang tadi ya. Jadi ngecek nanti untuk kedalamannya ya, juga sama nanti kayak tadi ya. Jadi kalau mau yang penetrasi lebih dalam pakai settingnya yang 1 MHz. Jadi kalau ada soal nanti ujian ya di bagian grup-grup otot pakai yang 1 MHz ya. Nanti kalau kasus-kasus yang lebih akut pakai yang 3 MHz. ya. Jadi itu yang sering dipakai ya. Ya plus frekuensi ya. Ini juga ngikutin nanti semakin tinggi ya, ini kalau continuous berarti untuk kondisi yang kronis. Ya. Jadi nanti sama semakin tinggi juga ya subkronis ya. Oke, settingnya sama ya. Oke, kalau sudah semuanya yang sering dipakai cuman itu saja ya. Ini berarti tanda ini sudah siap ya. Nanti timernya ngikutin luas area dibagi era untuk menentukan timernya. Ini eranya kita 4 semuanya eranya ya, kayak nasi cilik ya. Ya jadi nanti kasusnya yo sinong punggung, terus luas-luasnya yang besar. Ya. Ini eranya ya. Terus apa lagi? Nah kalau sudah ya enter ya sudah semuanya, nanti klik start sini ya. Ini harus nempel
Ya harus dikasih gel dulu contohnya ya. Lagi ya, yang tadi sudah dibersihin sebentar lagi. Harus dibersihkan dulu, tes sensibilitas ya. Ya, jadi usahakan ya jangan diam saja kayak gini, nggak lolos langsung ujiannya. Ya. Jadi harus gerak dulu, ya. Atau kalau luas areanya besar, bentuk angka 8. Yang paling sering gini, ya, sirkuler atau longitudinal. Tapi yang sering dipakai adalah sirkuler, yang memutar. Kalau sudah klik sini, ya. Nah, ini kalau dia ngangkat, ya, atau tidak ada gelnya, ya. Jadi nggak ada gelnya atau dia kering bagus dia ya, jadi bisa mendetek. Ya. Atau dia terlalu diam terus, itu nanti akan bunyi ya. Ya. Ya kalau sudah anggap saja sudah selesai ya. Bentar. Ini stop ya. Kalau sudah selesai semuanya ya. Ini bisa sudah selesai ya. Ini kalau akan bunyi ya. Nah kalau sudah selesai ya jangan lupa ya. Langsung Sudah bersih, taruh sini. Saya bersihkan dulu ya Bu. Bagaimana Bu rasanya? sudah enakan Pak. Tadi pas saat treatment ngilu atau seperti apa? Hanya ada angetnya. Tidak hanya ada Ya ini jadi komunikasi ya, ini penting sekali ya.